gue duduk gini, sebelah gue di sebelah sini gue dia, terus gue duduk ngadep ke dia gini kan. Di hadapan gue itu gue bisa ngelihat balkon atas. Pas gue lagi ngobrol gitu, ada orang keluar pakai baju putih. Pas gue mau ngeliat gitu, dia buru-buru masuk lagi. Nah, setahu gue semua orang itu udah tidur di situ. Gue nggak bisa tidur, gue kayak berasa kayak ada yang ngeliatin gue gitu, kayak ada yang merhatiin, tapi gue nggak bisa deskripsiin itu apa. Gue biasa tidur miring gitu. Pas gue telentang gini, gue ngeliat ke arah si teras itu ada cewek berdiri, palanya gini, itu ngadep lurus ke gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu villa di daerah Bandung. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Kak Taca nih. Halo Kak. Hai, thank you udah diundang. Siap. Ini mungkin sobat-sobat tengah malam nih, kalau FYP-nya horor sering nemu nih Kak Taca Horror Story ya Kak. Iya. Masih aktif di TikTok berarti Kak ya? Masih, emang di TikTok tuh yang utamanya yang sih. Yang utama. Kalau YouTube nih, ada rencana nggak nih Kak untuk buat nih? Duh, susah ngeditnya YouTube ya. masih belum ada timnya ya Kak ya? Iya. Oke. Nih Kak, berarti sekarang nih mau cerita tentang saat berada di villa nih Kak ya? Iya. Ini lagi liburan atau gimana nih Kak? Lagi liburan akhir tahun kemarin. Oke, baru tahun kemarin, 2025. Bulan Desember. Akhir-akhir okay. Desember gitu loh. Berarti baru 3 bulanan lalu kurang lebih, iya. 4-3 bulan lah ya. Nah ini bareng siapa aja nih Kak liburan di sana? Jadi liburan bareng teman-teman yang emang waktu itu sebenarnya baru kenal sama teman-teman ini karena main padel bareng kan. Oh, komunitas padel. Iya, jadi baru kenal mungkin 3 bulanan juga kali ya pada saat itu. Okay. Terus kita ada rencana untuk tahun baruan bareng waktu itu, tapi kayak susah nih ngumpulin orang tahun baruan, mendingan kita ini deh libur Natal. Akhirnya kita pergi pas libur Natal. Okay. Nah itu berapa orang nih Kak total nih liburan ke Bandung nih villa? Kayaknya 6 deh kalau nggak salah. 6 orangan kurang lebih ya, 6. Nah itu berapa hari di sana nih? 3 hari. Di sana itu 3 hari, tapi kita sempat pindah penginapan. Jadi yang pertama tuh kita nginep di apartemen, yang keduanya baru kita di villa. Oh itu jadi total 3 hari? Iya, 3 hari 2 malam. Di apartemen beberapa hari, sisanya villa? Iya. Oke, berarti ini kan kurang lebih 6 orang nih Kak ya? 6 orang yang bisa dibilang, kalau di apartemen ini ada kejadian horornya nggak? Nggak ada, makanya kita sama sekali nggak expect kalau pas pindah ke villa itu jadi kayak jadi horor. Apa ini gitu kan? Okay. Berarti ini yang kejadian horornya full yang di villanya ini. Iya. Nah ini dari ke-6 orang nih, ini semua ngalamin horor apa cuman ada beberapa orang aja? Nggak, ini semuanya. Semuanya yang ngalamin. Berarti ini bisa dibilang villanya ya, yang bisa dibilang angker nih ya. Nah tapi gimana nih bisa nemuin villa ini? Searching kah? Atau emang ada kenalan kah yang di sana? Itu searching sih di aplikasi. Aplikasi. Berarti jatuhnya asal nemu. Sebenarnya nggak asal nemu. Karena kita juga baca ratingnya bagus dan kayaknya nggak pernah ada yang ngomong macam-macam gitu loh. Oke, berarti ya nggak expect ya bakalan serem itu. Iya, dan pas kita datang ke villanya juga, villanya tuh oke banget, nggak yang serem, bagus, villanya bagus. Bukan villa-villa yang kayak semacam villa tua, enggak. Villa emang bagus, bangunannya baru, tapi angker. Iya. Oke. Itu sama sekali kayak villanya tuh bener-bener bagus, 3 lantai. 3 lantainya tuh yang ada. Karena di tanahnya turun gitu kan. Oh ya basement jatuhnya kayak basement. Iya sebenarnya bukan basement. Jadi emang karena tanahnya turun. Bawah itu dapur sama ruang makan. Kita nggak berasa kalau itu 3 lantai. Karena itu di bawah gitu kan. Iya. Terus yang di tengahnya itu ruang nonton TV. Ruang living roomnya gitu. Sama kamar-kamar. Sama ada satu di atas tuh kayak rooftop gitu. Oh rooftop. Jadi bangunannya kayak setengah mungkin ya. Iya. Jadi ada bisa nyantai-nyantai di atas lah. Iya. Jatuhnya kan mewah ya. Emang jatuhnya kita juga mewah. Ini kayaknya villanya nggak serem sama sekali. Kenapa ada gangguan? Kenapa ternyata horor nih?
Oke Kak, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Kak ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Kak Taca, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Kak, langsung kita mulai aja nih Kak ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Kak, jadi gimana ceritanya nih Kak? Jadi waktu bulan Desember itu kan kita pengen banget nih liburan tahun baru bareng. Tapi karena gak bisa, jadinya ambil libur Natal. Dapet tuh 3 hari 2 malam. Oke lah kita ke Bandung nih. Ke Bandung, tadinya tuh kita mau nginep full di villa ini. Tapi mungkin karena lagi liburan ya, jadi kita dapetnya cuma 1 hari. Yang 1 harinya lagi tuh kita gak dapet. Akhirnya yang satu hari sebelumnya kita nginep di apartemen. Selama di apartemen itu ya udah smooth aja nih, nggak ada apa-apa. Ya apartemen kecil juga sih, kayak setan juga sempit kali ya di situ. Penuhan ya. Terus udah nggak ada apa-apa sampai hari kedua. Kita emang ke Bandung itu selain buat liburan, buat main padel dan main golf juga waktu itu. Nyamperin ke si villa yang ini tuh karena dia aksesnya nggak gitu jauh dari lapangan golf. Kalau yang si apartemen ini lumayan jauh. Jadi ya udah di hari kedua kita pindahlah ke villa ini kan. Pindah ke villa, kita nyampe villa itu sekitar jam 3 jam 4 sore. Tapi saat itu tuh udah mulai mendung. Udah mulai kan Desember lumayan musim hujan ya. Musim hujan ya. Udah lumayan mendung dan udaranya tuh dingin banget. Dingin. Terus kita sempat kayak sosok house tour villanya gitulah, kita ke atas keliling-keliling ya. Iya, lihat keliling-keliling. Terus pas di atas itu gue sempat ngeliat villanya ini ternyata dikelilingin sama bukit. Jadi villanya itu di bukit, seberangnya itu tuh kayak tanah kosong, kayak ya udah bukit-bukit aja gitu. Terus gue sempat pakai handphone ngezoom gitu, ternyata di seberang villa kita persis itu ada kuburan di bagian belakang ya. Bagian depannya sih nggak ada apa-apa sih, aman, jalanan doang gitu biasa. Tapi ya udahlah gitu kan. Terus gue lihat di sebelah villa itu, di sebelahnya persis tuh ada tanah kosong yang dipakai jadi kandang kambing kalau nggak salah. Kandang kambing yang nggak terlalu gede juga gitu, tapi tanah kosong. Udahlah gue gak terlalu musing gitu lah ya. Gue cuman mikir seru nih nanti malam kita mau barbekyuan. Kita udah belanja nih sebelumnya gitu kan. Udah turun nih karena udah gerimis, sekitar jam 5-an gitu. Yang tadi kita nongkrong di rooftop, turun nih ke bawah. Udah sampai kita barbekyuan. Abis barbekyuan, makan. Pas kita barbekyuan itu kan di luar. Jadi selain rooftop, di bawah itu di dapur, di yang rooftop itu lantai 3, yang di paling bawahnya itu ada halaman belakangnya bisa buat barbekyuan. Nah halaman belakangnya kan berbatasan langsung sama si kandang kambing ini kan. Gue nggak tahu lah itu kandang kambing atau kandang sapi. Tapi kandang aja gitu kelihatan gitu kan. Nah pas kita lagi barbekyuan itu kita dengar ada suara gamelan dari sebelah. Gamelan? Suara gamelan sama apa sih, sinden gitu. Iya. Ini gamelannya gamelan Sunda ya. Terus ada suara sinden nyanyi. Ya kita pikir ada acara ya, ada kendurian gitu kali di sebelah. Kan secara itu tanah kosong. Mungkin orang pesta nyewa tanah kosong itu gitu, pakai tanah kosong itu. Udah kita nggak terlalu merhatiin itu karena ya udahlah kita juga lagi asik sendiri gitu kan. Barbekyuan, terus makan segala macam. Itu barbekyuan tuh kita mulai kalau nggak salah jam 8. So, kita selesai makan jam 10-an gitu. Udah kita beres-beres nih. Beres-beres, pintu dikunci nih, pintu dapur yang mengarah ke si balkon belakang yang tempat kita barbekyuan. Itu pintunya kan teralis. Kita kunci pintu itu, ternyata pintunya susah dikunci, mesti 3 kali. Kalau kita kan kunci pintu cuman ceklek-ceklek gitu kan. Iya. Kalau dia kalau nggak dikunci ceklek, dia nggak kekunci. Oh iya. Gak ngerti itu pintunya agak rusak atau emang begitu gitu. Terus udah. Nah terus kita selesai sekitar jam 10 tuh selesai barbekyuannya. Udah kita
ngelanjutin ke acara berikutnya nih. Kita mau main games gitu-gitu lah. Karaokean, nyanyi-nyanyi. Kita berenam. Main itu emang berisik banget sih. Tapi kan itu villa gede banget. Kamarnya itu 3 dan gede-gede. Ya pas lah kita tidur berdua. Pas malam itu jam 10-an itu nyusul temen kita 2 lagi datang. Jadi kita berdelapan. Nah udahlah tuh malam itu kita malam terakhir di Bandung kan. Udah nyanyi-nyanyi, main game segala macam, udah berantakan. Sekitar jam 2-an itu kita maksain buat tidur. Sebenarnya masih seru nih, cuman besok pagi tuh pada mau golf jam 6. Iya, jam 6 jalan karena booking KD-nya gitu-gitu tuh jam 7. Iya. Terus udah kita tidur. Berarti kan kita mesti siap-siap jam 5 ya. Karena jam 6 harus jalan. Terus udah jam segini tidur. Ya udah tidur. Beres-beres dulu dong, karena di villa itu tuh peraturannya kalau sampai kecium bau rokok kita kena denda, karena furniture gini kan kena rokok nempel ya. Terus walaupun itu kita ngerokok di luar ruangan, tapi takut baunya masuk ke dalam kan. Terus ada sampah-sampah segala macam, kita bersihin. Jadi tuh bersihin banget sampai yang lo tugasnya ini kayak gitu. Ada yang ngelap-ngelap, ada yang apa, bersih-bersihin, semprot-semprotin biar wangi. Nah gue sama temen gue berdua, cowok, itu kita kebagian tugas ngepel. Nah ngepel kan terakhir kan. Jadi kita nungguin yang lain dulu nih selesai. Itu setengah jaman selesai, udah nih tidur yang lain. Nah gue ngepel berdua sama temen gue nih. Ngepel, airnya kan buangnya di kamar mandi yang deket balkon tadi kita barbekyuan tuh. Gue keluar situ lah. Terus gue masih denger suara gamelan ini. Gue panggil teman gue kan, sini dong, gue takut, gue bilang gitu. Kok suara gamelannya lama-lama serem ya, gue bilang. Apaan sih, itu kan suara orang hajatan biasa gitu. Emang hajatan sampai jam 2 gini ya, gue bilang. Biasa kalau di kampung-kampung tuh emang kayak gitu, semalam suntuk namanya, katanya. Pagi. Oh gitu, gue bilang. Ya gue nggak tahu gitu. Terus udah tuh gue ngebuang air, habis ngebuang air, dia minta temenin ngerokok di luar. Karena udah dibersihin kan, kita nggak mau ngerokok lagi di dalam. Dia minta temenin ngerokok di luar, udah duduk di luar. Karena gue nggak ngerokok, gue jatuhnya bengong kan, kayak gue nungguin dia ngerokok sambil ngobrol gitu-gitu. Nah gue duduk gini, sebelah gue di sebelah sini gue dia, terus gue duduk ngadep ke dia gini kan. Di hadapan gue itu gue bisa ngelihat balkon atas. Gue bisa ngeliat balkon atas yang di ruang ngumpul kita tadi itu. Pas gue lagi ngobrol gitu, ada orang keluar pakai baju putih. Pas gue mau ngeliat gitu, dia buru-buru masuk lagi. Nah, setahu gue semua orang itu udah tidur di situ. Iya. Udah pada masuk kamar masing-masing. Terus gue kayak, siapa tuh masih keluar? Kebetulan gue mau ngambil minum. Gue ke atas. Gue bilang bentar ya, gue ngambil minum gue dulu. Terus gue ke atas. Udah sampai atas gak ada orang sama sekali. Itu padahal tangganya bukan tangga full ya. Kayak tangga setengah gitu. Yang cuma setengah lantai. Jadi kayaknya kalau ada orang kabur buru-buru kayak ngapain banget gitu kan. Iya. Tapi udahlah, gue gak ngambil pusing. Gue balik lagi ke situ. Pintu gue buka. Pintu si teralis tadi itu yang mesti dikunci 3 kali baru ceklek itu gue buka. Oh, yang di lantai bawah ya? Gue buka, terus dia nutup sendiri gitu. Kayak nggak ketutup ceklek gini, tapi dia agak rapat gitu. Nah udah gue duduk situ, gue duduk lagi kan, ngobrol. Udah yuk, udah mau pagi nih, gila udah mau jam 3, gue bilang. Kalau misalnya lama-lama gue nggak tahu deh kuat apa enggak besok. Gila main golf itu kan misal lo mulai jam 8, kalau turlap itu bisa sampai jam 12 gitu kan, sampai jam 12 siang. Terus gue kayak
gila gue gak sanggup sih kayak kalau ngikutin sampai jam 12, jam segini aja belum tidur gitu. Gue bilang udah lah yuk cabut nih, gue mau balik. Temen gue udah ngabisin rokoknya. Terus pas gue mau berdiri, gue denger suara si gamelan ini bunyi lagi. Dia kayak emang konstan bunyi. Itu gue sempat ngerekam waktu lagi barbekyuan, gue sempat ngerekam. Emang ada gitu suara gamelannya. Kedengeran di rekaman gitu. Iya, samar-samar tapi kedengeran. Terus pas gue mau berdiri, gue bilang sama temen gue, lu denger gak? Ini si gamelan ini ngomong apa ya? Gue bilang, kok dia ngomongin pocong, kuntilanak segala macam. Oke, iya. Terus gue, salah denger kali lo, masa orang hajatan ngomongin pocong gitu kan. Terus gue dengerin lagi, bener dia ngomong pocong, kuntilanak gitu. Terus dia sempat ngomong, jadi ini masih diiringin suara gamelan ya. Gue pikir apa ada orang iseng ngambil mic, dia ngomong kayak gitu. Iya. Gitu. Ini masih diiringin suara gamelan, dia ngomong, lepaskan tali pocongnya. Terus gue langsung yang, enggak ini apa ya? Sumpah gue gak ngerti ini apa. Terus kata temen gue, udah kita balik gitu. Kita masuk ke dalam rumah. Pas gue mau masuk ke dalam rumah, gak bisa dibuka pintunya. Tadi kan gak ketutup rapet. Iya. Dan untuk ngebuka si pintu itu, untuk nutup si pintu itu kan harus diceklek 3 kali ya. Iya. Ceklek. Itu kita, ini pintu teralis besi ya. Yang kalau lo buka slotnya, lo masukin slotnya itu pasti kedengeran kan. Apa sih, ada yang batang besi yang ceklek gitu. Iya. Buat nutup. Iya, terus ada dikunci kan. Ada kunci ceklek gitu. Itu kan berisik ya bunyinya. Sedangkan gue duduk tuh di samping pintu itu. Harusnya kedengeran. Iya kedengeran banget, ini gak ada. Tapi pintu itu kekunci. Gue langsung nelponin orang-orang. Bukain, gue kekunci, lo pada iseng banget sih, gue bilang gitu. Di grup. Kan kita punya grup waktu itu. Lo pada iseng banget sih ngapain ngunciin gue. Gak ada yang bales. Terus gue bilang kan, sumpah ini kita dikerjain ya. Ini maksudnya dikerjain sama teman-teman gitu gue mikirnya. Karena ya emang mereka tuh semua bercandaan gitu orangnya. Tapi ngapain ya? Terus di halaman itu ada jendela yang mengarah langsung ke kamar cowok-cowok. Kita ngetok-ngetok kamar itu, ngetok-ngetok, woi gitu. Terus sampai yang ngetoknya agak kencang tapi nggak ada yang bangun. Terus, gimana nih kita masuknya ya? Itu pintu teralis dilapis kawat lagi. Kita nggak bisa lewat. Nggak bisa masukin tangan. Nggak bisa masukin tangan. Ya kan emang itu tujuannya kan, biar nggak ada maling kan. Karena belakangnya emang berbatasan langsung sama si bukit-bukit itu. Terus gimana ya caranya ya? Aduh, masukin tangan dari jendela begini nggak nyampe, dari sini nggak nyampe. Kita sampai yang kok bisa ya kekunci, gimana sih ceritanya? Gak ada bunyi sama sekali loh, gue inget banget itu gak ada bunyi sama sekali. Sementara itu si gamelan ini terus-terusan ngomong, lihat itu kuntilanak yang di atas pohon, sini turun gitu. Gue yang mampus, pohon yang mana? Gue lihat kan. Tapi kita tuh nggak ngelihat ada kayak, kan kedengerannya tuh kayak di sebelahnya ya, tanah yang di sebelahnya tuh. Nggak ada lampu atau apapun gitu loh. Oh iya, kalau udah acara mah terang-terangan. Iya, kan biasa ada tenda atau apa gitu kan. Ini nggak ada apa kayak bawa-bawa makanan kayak apa, lampu apa gitu, nggak ada, tenda nggak ada. Ini bunyi gamelan terus jalan sambil gue berusaha buka si pintu itu. Dia ngomong terus soal si pocong sama kuntilanak itu. Terus mereka tuh ngomong hal-hal semacam kayak, gue nggak ngerti ya itu apa, tapi kayak nyebutin kata-kata dalam bahasa Sunda, pokoknya nyebutin nama-nama juga, kayak nama orang disebutin, terus si ini jadi pocong, si itu jadi pocong, misalnya kayak A, dia udah jadi pocong, B, dia udah jadi pocong kayak gitu. Aduh ini apaan, gue nggak mau kekunci di luar dengan back sound kayak gini gitu. Terus udah akhirnya gue berhasil masukin tangan ke dalam, gue puter tuh kuncinya, kebuka.
Dan pas gue buka itu emang beneran mesti 3 kali. Iya. Dan slotnya tuh mesti dibuka jegrek gitu. Itu bener-bener gak masuk akal banget sih. Terus akhirnya gue mencoba untuk tidur lah ya. Karena di kamar udah penuh tuh yang di atas. Gue mau tidur di kamar yang kosong. Ada kamar kosong tapi dia ada berandanya. Dia satu-satunya kamar yang ada terasnya gitu. Terasnya ngadep ke halaman depan. Nah itu tempat tidurnya, dia ngadep ke teras. Tempat tidurnya ngadep ke teras. Jadi ini kamar, ini pintu tempat tidur, sananya tuh teras gitu. Jadi kalau gue tidur gue akan ngadep ke teras itu. Gue nggak mikir apa-apa nih, Terus gue tiduran di situ kan. Gue nggak bisa tidur. Gue kayak berasa kayak ada yang ngeliatin gue gitu. Kayak ada yang merhatiin, tapi gue nggak bisa deskripsiin itu apa. Sampai pas gue biasa tidur miring gitu kan. Pas gue telentang gini, gue ngeliat ke arah si teras itu. Itu ada cewek berdiri, palanya gini. Itu ngadep lurus ke gue. Ngeliatin lu? Iya. Dan di situ gue baru notice kalau di jendela itu tuh nggak ada gordennya. Iya. Jadi jendelanya karena hitam kali ya, jadi gue nggak terlalu merhatiin. Itu dia berdiri situ ngadep ke gue, terus pintu yang di situ tadi kan ketutup, dia kebuka pelan-pelan gini, kayak pintunya kan kayu kan, bunyi krek, langsungnya mampus terus gue langsungnya, gue ngambil HP, kabur gue lari, itu kaki gue udah lemes banget kan. Gue tidur, kayaknya gue nggak tidur deh. Gue tidur tuh yang kayak merem, bangun lagi. Kayak tidur ayam gitu ya? Iya, karena itu serem banget sih. Yang ada di depan itu tuh serem banget. Dia pakai baju panjang kayak daster gitu, cuman gue nggak bisa lihat tangannya dia. Bajunya tuh bener-bener kayak apa ya? Kayak kalau Kunti kan digambarinnya itu bajunya daster ada tangannya gitu kan. Ini tuh nggak ada tangannya. Kayak mohon maaf gamis gitu ya, tutup semua. Iya, ketutup semua gitu, panjang sampai gue nggak ngerti sampai bawah apa enggak. Soalnya kan dia kelihatannya cuma segini doang. Tapi rambutnya tuh kayak bener-bener nutupin gini, mukanya hitam, terus dia gini doang. Gitu. Gue, aduh mampus banget gue. Langsung gue bener-bener nggak bisa tidur di situ. Gue gak bisa tidur. Gue bangun kayak gue bangun tiap setengah jam sekali deh. Sampai gue bangun jam 5, itu belum ada yang bangun kan, katanya pada mau golf. Belum ada yang bangun, gue bangun aja lah. Tapi kalau gue bangun nanti gue bangun sendirian lagi gitu. Udah gue tidur lagi aja. Tidur lagi, akhirnya jam 5:30 gue bangun, orang-orang udah pada bangun nih. Terus kita mandi, gantian, bla bla segala macam. Beberes lah kita ya, beberes dari situ. Udah nih, packing. Terus botol minum gue ketinggalan di ruang makan. Ruang makan tuh deket dapur yang di lantai bawah itu. Gue minta tolong temen gue ambilin kan, karena gue lagi packing. Boleh nggak tolong ambil? Gak mau, please jangan suruh gue ke ruang makan. Kenapa? Gue bilang. Gak tahu, vibesnya nggak enak aja, dia bilang gitu. Gue ngerasa semalam tuh kita makan di situ aja kayak ada yang ngeliatin katanya. Nah di ruang makan itu emang ada satu laci yang isinya tuh barang-barang antik gitu. Gue ngeliat di dalam laci itu tuh ada cangkir-cangkir kuno gitu, cangkir, teko, terus ada kayak apa ya, kayak lampu Aladin gitu, tau gak sih yang bentuknya kayak gitu tuh, ada kayak gitu-gituan. Jadi satu itu isinya barang-barang antik semua, padahal di situ tuh nggak ada barang antik. Berarti nggak dipajang ya jatuhnya? Kalau lo tahu villa-villa Bali yang ala-ala ada rotan-rotan ditempel di dinding hiasannya tuh kayak gitu-gitu, modern banget. Iya. Tapi dia nyimpen satu laci yang isinya barang-barang antik semua. Kan beda ya. Barang yang gayanya vintage kayak teko, cangkir yang gayanya vintage sama yang emang beneran udah lama kan kita bisa lihat ya di situ.
Itu tuh beneran kuno gitu. Dan ada satu kamar yang gak boleh dibuka. Tapi kita mikirnya cuman gudang kali. Oke, iya. Tapi itu di lantai bawah deket si teras itu. Gitu. Terus gue bilang, iya sih emang dari semalam gue ngerasa juga di bawah tuh agak gak enak. Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ambil sendiri nih tekonya. Terus gue ngambil yang kayak gue liatin dulu dari jauh. Lari, ambil gitu kan. Takut banget gue. Terus udah di jalan gue gak ngomong apa-apa nih. Karena pertama gue masih ngantuk. Kedua gue takut juga kan. Dah akhirnya kita main golf segala macam. Terus pas udah mau pulang kita ngobrol-ngobrol nih karena kita belum bisa pulang. Hujan, waktu itu hujan deras banget. Jadi kita mau ke mobil juga gak bisa. Akhirnya kita ngobrol di kafenya gitu. Ngobrol-ngobrol terus gue bilang gini, gila mata gue sempet banget, gue ngantuk banget woy. Ya ini sama, gue juga gak bisa tidur semalam. Lah lu kan udah tidur dari gue masih ngepel, gue bilang gitu. Enggak, gue gak bisa tidur. Ih gue juga gak bisa tidur tau. Terus ternyata semuanya bilang gitu, gue juga gak bisa tidur, gue juga gak bisa tidur. Perasaan gue masuk kamar lo semua tidur. Enggak, gue merem doang, tapi gue gak bisa tidur. Bentar-bentar gue kebangun. Lah sama gue bilang. Kenapa emangnya? Tahu berasa ada yang ngeliatin katanya. Iya loh, gue juga berasa ada yang ngeliatin, makanya gue tidur gak tenang, kata temen-temen gue gitu. Nah, ada satu cowok ngomong gini, gue juga berasa ada yang ngeliatin. Tadinya tuh gue tidur di kamar yang ada terasnya, dia bilang. Ah, lo tidur di kamar ada terasnya? Semalam gue sempat mau tidur situ, gue bilang. Tapi gak jadi. Pas gue masuk situ gak ada orang, kok kosong, gue bilang. Iya, tadinya gue di situ. Karena kamarnya lumayan gede kan, terus ada terasnya lagi enak kayaknya gitu. Tapi pas gue tidur, gue ngeliat di teras ada yang ngeliatin gue, cewek, dia bilang. Oke, sama. Wah, gue langsung ya, bohong, please bilang lu bohong, gue bilang gitu. Enggak, serius, gue lihat ada cewek berdiri di teras. Anjir, gue bilang, kenapa emangnya, kata dia. Semalam gue tidur di kamar itu. Tapi gue cabut, gue baru kayak 15 menit kali ya gue tidur di situ. Gue cabut karena gue gelisah gitu, kayak rasanya tuh panas gitu kamar. Padahal AC, dan itu kan di daerah dingin ya. Iya. Udah di daerah dingin AC, gue rasanya panas. Begitu gue balik badan, di teras ada cewek yang ngeliatin gue bilang. Rambutnya panjang, mukanya hitam, kepalanya tuh gini, sengklek gitu, gue bilang. Wah, kok gue merinding. Terus dia bilang, gue juga ngelihat cewek tapi gue gak terlalu jelas, dia bilang. Gue cuman ngelihat sekilas ada cewek berdiri di teras ngadep ke gue. Abis itu gue langsung cabut. Jadi kamarnya seberang-seberangan. Dia pindah ke kamar yang seberang itu. Dia tidur situ. Terus dia bilang, tapi pas gue tidur situ gue juga gak bisa tidur. Loh kenapa emangnya? Iya, pas malam-malam itu pas gue abis pindah dari kamar yang itu, gamelan itu masih main, dia bilang. Iya, gue juga denger kok gamelan itu pas gue abis ngepel. Kan gue sempet di depan tuh, sempet ngobrol-ngobrol di depan. Itu gamelannya emang masih main, gue bilang. Iya, tapi yang bikin gue gak bisa tidur, mereka tuh ngomong-ngomong kayak pocong, kuntilanak gitu. Iya, gue juga denger. Yang ini bukan yang apa, pocong, lepaskan ikatan pocongnya, gitu-gitu bukan. Terus iya. Dia bilang lepaskan ikatan pocongnya, terus itu kuntilanak di atas pohon, apa bla 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 gitu. Terus jadi teman gue ini juga denger kalau si orang yang gamelan itu apa sih namanya, dalang ya, apa sih? Oh, sinden. Tapi bukan sinden ya, kalau sinden cewek ya. Apa ada sinden cowok juga? Dalang yang ngomong berarti cowok ini? Iya, yang ngomong cowok. Iya. Sindennya kan yang nyanyi ya gitu-gitu kan. Nah ini tuh yang ngomong cowok. Mungkin dalangnya kali ya, gue gak ngerti deh. Terus dia bilang, iya gue denger yang cowok itu ngomong, lepaskan tali pocongnya, kuntilanak di atas pohon. Terus si A jadi pocong, si B udah jadi pocong, gitu-gitu. Pokoknya apa sih ini, kok gue baru pertama kali denger ya ada orang hajatan dengan gamelan kayak gitu. Taruhlah dia mainin apa, wayang kulit atau wayang lah gitu.
gue nggak pernah denger ada orang main wayang ngomonginnya pocong sama kuntilanak kayak gitu. Kayak di kuping kita itu kedengeran jadi kayak semacam ritual, ngerti gak sih? Iya benar. Tapi kan gue nggak ngerti ya. Terus pas kita lagi ngomong itu, teman yang satu nyautin lagi yang tidur sekamar sama dia. Dia bilang, sumpah gue kira gue doang yang denger itu sendiri, katanya. Ternyata lu juga denger. Iya gue. Jadi kita semua sebenarnya saat itu nggak tidur. Oke. Semuanya. Karena sama-sama ketakutan. Yang cewek-cewek di atas itu ketakutan karena berasa ada yang ngeliatin. Yang cowok-cowok di bawah ketakutan karena denger langsung si gamelan itu. Karena di kamar atas nggak nyampe kan suaranya. Suara si gamelan itu. Terus kita juga nggak tahu gamelan itu berhentinya jam berapa. Berhenti pastinya. Terus karena semuanya udah denger nih suara gamelan itu ternyata ya. Gue nanya dong. Kalau lu nggak pada tidur semalam, kenapa gue teleponin dan gue panggil-panggil, gue teriak-teriak, kalian nggak pada nyaut? Terus mereka bingung kan. Hah? Teriak-teriak? Iya, gue sampai ketok-ketok kaca lo loh, jendela lo. Jendela itu kaca, jadi kamar tuh nggak terlalu gede, mungkin kayak lebih gede dari ini dikit. Ini tempat tidurnya queen size gitu. Ini kaca. Gak mungkin dong nggak dengar kalau misalnya mereka nggak tidur ya kan? Iya. Gue gedor-gedor jendelanya. Terus mereka bilang nggak ada suara apa-apa. Terus telepon ada miss call tapi katanya HP-nya nggak bunyi apapun. Kayak di silent gitu ya. Iya. Terus chat juga mereka bilang gue mainan HP nggak ada chat masuk pas itu. Tapi pas dilihat ada. Pas gue bilang coba buka ada. Udah gitu. Mereka confirm nih ya semuanya tuh ngedenger suara itu. Udahlah. Kita kayak wah aneh sih. Kita mikir kan. Dari video yang gue rekam-rekam itu kan gue suka kayak video-videoin room tour gitu kan. Dari video yang kita rekam itu kelihatan kalau di sebelah tuh beneran si kandang itu. Dan pas kita masuk, kita ingat juga di sebelah tuh nggak ada apa-apa. Pas keluarnya, pas kita udah check out juga nggak ada tenda atau apapun, nggak ada kriaan apapun gitu. Iya. Udah, kita kayak anjir nih apaan ya? Gue baru pertama kali sih kayak gini. Kayak rasanya tuh bukan bener-bener yang horor banget, serem gitu. Kecuali yang gue ngeliat penampakan itu ya. Tapi kita ngerasa kayak ini ada yang neror kita atau apa sih? Nggak suka kita di sini atau apa gitu. Terus selesai dari kita nginep di villa itu, udah kita pulang ke Jakarta. Pulang besokannya semuanya sakit. 8 orang? Iya. Sakitnya tuh yang nggak enak badan gitu. Kita mikir mungkin kecapean ya. Habis tur golf itu kan habis panas-panasan terus tiba-tiba hujan gitu kan. Kecapean lah ini, kehujanan, cuacanya nggak bagus. Tapi gue 1 bulan sakit. Sebulan? Sebulan. Buset deh. Itu gue sakit kayak demam berapa hari terus hilang. Demam lagi, hilang lagi kayak gitu. Gue sampai waktu itu ke dokter 2 kali. Gue minum antibiotik. Terus gue minum macam-macam obat. Gue ini sakit kalau nelen. Kayak radang gitu ya? Kayak radang, tapi gak ngerti sebulan. Gue bener-bener sebulan dari Desember akhir itu. Kalau gak salah gue tanggal 26 sampai 29 ya waktu itu. Dari tanggal 29-nya itu 30 dari tanggal 30-nya sampai akhir Januari. Pokoknya yang pas bukber itu. Iya. Gue itu baru sembuh. Baru sembuh. Iya. Bukber kan Februari jatuhnya ya. Iya. Buset deh, itu baru sembuh. Baru sembuh. Gue tadinya ngomong tuh susah. Jadi gue kalau bikin konten pun gue paksain nih. Abis itu gue nelen tuh mesti bener-bener kayak sakit gitu ya, iya. Sakit. Kita kan kalau nelen ludah kayak refleks aja gitu ya. Nelen ludah. Ini tuh mesti kayak gitu. Kalau enggak gue ngomong sesakit itu gue nggak. Udah gitu demamnya kayak kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Dan dokter tuh cuman bilang gue kecapean doang. Kecapean masa sebulan? Iya. Udah istirahat nih gue sebulan kan.
Terus juga ya. iya, dan gue tuh baru tahu kalau teman-teman gue sakit juga itu pas gue udah sakit kayak 2 mingguan gitu deh. Gue bilang, "Gila, gue sakit nggak sembuh-sembuh nih udah 2 minggu." Lah, gue juga lagi sakit. Nah, tapi yang lain itu sakit paling 3 hari seminggu udah. Oke, iya. Yang paling lama berarti lu nih Kak? Iya, gue yang paling lama sakit. Gue kayak, kenapa ini gue yang paling lama sakit. Dan itu pas kita udah pulang, gue baru bilang sama teman-teman gue kalau gue sempat ngerekam di seberang villa kita tuh kuburan. Tapi kuburan itu bukan TPU. Ya, kuburan warga gitu ya? Kuburan warga yang isinya cuma dikit dan kayak nisannya kecil-kecil gitu. Oke, iya. Gitu. Berarti aneh juga nih, sebulan sakit setelah kejadian yang itu tadi ya, yang ngelihat apa namanya kuntilanak itu sama suara gamelan tadi. Iya. Berarti masih misteri nih, ini gamelan apa nih sebenarnya dia? Nah, gue nggak ngerti ya. Apakah emang ada ritual di adat Sunda yang ada gamelan dan nyebut pocong dan kuntilanak segala macam? Tapi kawan-kawan lo yang berlapan ini kan ada 8 orang tadi. Ada orang Sunda nggak? Ada. Tahu nggak dia? Nggak gitu? tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Aneh juga berarti ya. Iya. Oke, berarti pas gamelan ini masih jalan, ini rooftop lu bisa ngelihat ke kandang kambing itu nggak? Nah, waktu udah malam itu kita nggak ada yang naik ke rooftop. Nggak ada rooftop, tapi sebenarnya kelihatan tuh kandang kambingnya dari rooftop. Kelihatan kalau dari atas gitu kita bisa ngeliat ke situ emang kelihatan. Kelihatan. Heeh. Pernah cross check nggak nih paginya nih ngelihat ada apa sih situ? Enggak, kan kita jam 6 udah cabut. Langsung cabut. Berarti Iya. nggak? Berarti pas semenjak si gamelan itu jalan sampai pagi itu nggak ada yang cross check ke atas itu ngelihat si kandang kambingnya ada acara apa sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi sempat direkam ya pas pertama datang itu ya kalau Iya. itu kandang kambing. Mm-mm. Oke. Kan ada juga tadi datang jam berapa? Jam 3. Jam 3, jam 4 gitu. Itu udah direkam-rekam kan? Iya. Gitu. Harusnya kalau memang ada acara kan udah persiapan dong dari jam segitu. Ya, bener juga. Udah ada tenda, udah Iya, ada iya. ini. Seenggaknya ya adalah beberapa cek sound, cek 1 2 3 kalau ada gamelan ya cek sound lah ya. Iya. Ini nggak ada sama sekali tuh. Nggak ada. Oke. Coba nanti gue cek ya kalau gue punya videonya pas malam itu kelihatan atau enggak. Soalnya gue malam sempat video-videoin si bukit yang belakang rumah itu. Mungkin kalau misalnya kata Cani ada videonya, kalau kesorot apa namanya ya bisa dibilang villa-villanya ya kita sensor lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya kesorot dari ada footage dari apa namanya kandang kambingnya, mungkin kita kasih tahu nih ke penonton nih. Mungkin penonton ada yang bisa lihat nih ya kan. Oh ternyata itu ada acara gaib mungkin lah kita nggak tahu ya. Cuma itu kalau masih ada ya Kak ya. Iya. Ntar dicari dulu Nanti deh. gue cari deh. Berarti dari ke-8 ini ya semua nggak bisa tidur dan seperti apa ya bisa dibilang ya disirep mungkin ya. Disirep kayak di apa ya. Ya nggak bisa denger apa-apa ini. Iya. Cuman dengerin si gamelan itu. Karena bener-bener lu ketok-ketok itu kenceng. Iya, gue ngetok jendela kan ada kacanya kan. Ya, jendela kaca tak tak tak. Iya. Kenceng dong. Di ruangan segede gini masa ya nggak denger sih kalau mereka nggak bisa tidur. Ya, maksudnya nggak terlalu gede kan? Iya. Ya, aneh juga ya. Dan buktinya mereka nggak bisa tidur, mereka denger suara gamelan yang sama sama yang gue denger di momen yang sama kan. Itu aneh sih. Bener-bener aneh sih. Maksudnya ngomonginnya kuntilanak, pocong segala macam. Kalau dalang itu kan biasanya ceritain tentang apa semar. Iya, ada macam. sejarahnya gitu kan emang apaan yang tokoh-tokoh gitu. Dan gua kira itu yang nyebutin si sindennya, ini malah dalangnya. Kan, iya. Suaranya cowok. Berarti itu suara cowok dicampur sama suara sinden nyanyi. Iya. Bercampur gitu. Iya, jadi suara gamelan terus suara sinden nyanyi. Nah, terus gitu. ngomong pocong, buka tali pocong gitu-gitu. Wih gila. Gila. Gue penasaran sih kalau begitu sih, pengen lihat langsung sebenarnya. Itu gue karena gue nggak ngerti jadi gue, oh emang ada acara gitu gue mikirnya. Tapi itu berbicaranya dalam bahasa Indo. Bahasa Sunda. Oh Sunda. Cuman lu ngerti nih Kak? Oh kalau yang sinden itu bahasa Sunda. Oh, kalau yang sedalangnya ngomong itu campur. Campur. Tapi yang bisa dibilang dia ngomong-ngomong Sunda. Dan terus ada yang kalimat yang jelas itu yang pocong. Iya, yang lepaskan ikatan pocongnya, tali pocongnya gitu tuh dia ngomong bahasa Indonesia. Oh, selebihnya kayak ngomong bahasa Sunda gitu. Iya. Coba nih buat orang-orang Sunda ya, orang-orang Bandung Kak ya, komen nih. Barangkali ada ada acara-acara seperti itu yang kita nggak pernah tahu. Cuma yang anehnya ini kenapa dengeran di situ? Padahal di sekeliling nggak ada acara apa-apa. Cuman kalau kesana-sananya tuh bukit kan? Bukan kayak semacam apa rumah-rumah warga, bukan? Bukit kosong sih. Kosong. Mungkin ada
Jadi ini jalanan depan villa tuh jalan raya biasa, yang bukan jalanan gede ya, jalan raya gitu. Terus rumah-rumah, nah di belakangnya itu bukit. Bukit. Mungkin ada rumahnya lagi kayak jauh di sana, kayak gitu loh. Bukan yang bawahnya rumah-rumah juga tuh bukan. Ya bukan kayak pemukiman perkampungan itu bukan ya? Bukan. Ya, nah menurut kakak nih, mungkin nggak di daerah bukit ada acara situ? Nggak ada apa-apa sih. Nggak memungkinkan ya? Nggak mungkin sih. Jadi kayak semacam bukit ya, karena bukit kan kita tahu banyak pohon-pohon, hutan-hutan Iya. ya. Nggak mungkin ada acara di situ. Nggak mungkin. Gua soalnya itu ada videonya jelas, itu nggak ada acara. Nggak ada orang pasang tenda apa gitu tuh nggak ada. Ya, harusnya kelihatan lah ya dari Iya. villa itu kalau emang ada acara. Kalau misalnya nggak kelihatan berarti kan jauh banget. Jauh banget berarti nggak kedengeran dong harusnya. Ya benar-benar. Dan itu tadi di tanggal 28. Tanggal, iya 28 ya berarti. ya. Acara apa coba ya orang 28? Mungkin acara tahun baruan tanggal 31. Iya, Natal belum. udah lewat. Kan aneh juga itu. Kalau Natal apa ada pocong biasa Sinterklas kan Sinterklas Natal. segala macam. Ini bahas-bahas pocong, bahas-bahas kuntilanak. Iya. Kalau emang ada dalang-dalang yang seperti itu ya wayangnya dari kuntilanak, pocong ya. Mungkin ada cerita-cerita masyarakat yang dibawain oleh dalang. Harusnya yang emang ada tendanya ya, acaranya ya. Iya. Ini bener-bener nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gue bisa jamin tuh nggak ada tendanya. Dan yang masih jadi misteri ini yang si kuntilanak ini nih. Berarti ini nggak pernah tahu nih ya sejarahnya kuntilanak itu, sejarah dari villa itu. Iya. Emang nggak nyari tahu ya. Enggak. Dan nggak cerita-cerita juga ke penjaga villa enggak. Nggak ada yang jaga. Oh nggak dijaga? Jadi kita dari masuk itu kita kayak self check-in gitu. Nah kuncinya dapat dari? Kuncinya ditaruh sama dia kayak kan ada yang model kayak gitu kan yang nanti kuncinya saya taruh di sini ya gitu. Oh. Kayak misalnya di kotak pos atau apa gitu. Terus udah check outnya juga Taruh aja di situ. Oh berarti nggak ada penjaganya ya? Nggak ada. Nah lucunya gue tuh sempet ketinggalan barang di situ. Ketinggalan barang terus gue ambil pakai ojek online. Gue ambil pakai ojek online. Terus abangnya bilang gini, Kak ini barangnya ada, barangnya nggak ada. Terus orangnya juga nggak ada orang di dalam gitu. Oh gitu. Iya gimana ya Kak? Oh yaudah deh. Akhirnya gue cancel kan. Nah pas jadi gue ngirim barang dari e-commerce ke situ. Tapi pas barangnya datang gue udah pergi. Nah akhirnya gue tanya kan sellernya, Kak ini barang udah nyampe belum? Udah Kak, udah nyampe di dalam. Akhirnya gue pesan lagi dong si ojol ini, pesan. Terus kata ojolnya, iya Kak ada barangnya nih di sini, tapi nggak ada orang Kak, tapi ada pintunya kebuka, tapi nggak ada sendal apapun sama sekali. Terus orangnya manggil-manggil kan, takut dikira maling gitu, panggil-manggil, nggak ada orang Tapi sama sekali. pintunya kebuka. Iya. Kuncinya juga dia nggak bisa ngecek sih ya kuncinya. Nggak bisa. Ya. Namanya juga ojol kan cuma ngambil barang doang. Iya. Tapi cuman pintu kebuka, nggak ada orang. Kalau emang ada orang kan di Assalamualaikum. Iya, keluar iya. dong. Ini nggak ada benar sama sekali. Nggak ada. Oke, mungkin kalau ada penjaga villanya itu bisa ngulik-ngulik cerita dari villa itu ya. Kenapa ada si sosok itu? iya, bisa Karena itu kan sih. karena itu bisa dibilang tuh munculnya tuh frontal dan gak cuman Kak Taca doang yang lihat ya. Teman Kak Taca ada satu yang lihat ya. Si penampakan dan sama persis itu. Dia cuman bilang cewek. Dan sama persisnya yang di teras ini loh. Iya. Dari situ kan. Berarti bisa dibilang itu penunggu apa namanya? Villa tersebut lah. Kacau sih. Ibaratnya mau nyantai di sana, mau tidur nyenyak malah jadi tidur ayam. Dari setan cation gitu. Ya mending di apartemen kalau tahu begitu makanya. Iya. Duh kacau. Dan yang paling parahnya nih sebulan sakit. Dan yang pas ketemu di mana tuh? Bukber itu baru sembuh. Baru sembuh. Itu jatuhnya 2 bulan lebih lah. Asli. Hampir 2 bulan dong berarti itu. Iya. Kita kan tanggal 4 apa tanggal 15 gitu ya? Tanggal berapa kok? Bukber 4 ya? Tanggal 4 kalau nggak salah. 4 Maret, bukan Februari. Februari itu kan puasa tanggal 18 apa berapa gitu ya. 4 Maret baru sembuh. Oke, itu cerita dari Kak Taca nih. Jadi setelah staycation malah parah nih. Sebulan hampir 2 bulan sakit nggak sembuh. Dan masih misteri nih. Coba buat orang-orang Sunda ya, orang-orang Bandung bisa komen nih. Orang-orang Jawa Barat lah, pokoknya bukan cuma orang Bandung. Ada nggak sih ibaratnya apa namanya acara-acara seperti itu ya? Iya. Kita juga kan nggak pernah tahu ya. Gue bukan orang Sunda soalnya nih. Ada nggak sih wayang-wayang yang menampilkan kayak cerita-cerita
cerita-cerita apa ya? Pocong, kuntilanak begitu ada apa enggak ya? Komen di bawah nih ya. Soalnya kita juga penasaran nih dengan acara seperti itu nih. Dan yang anehnya ada acara nggak ada tendanya ya. Iya, suaranya doang aja. Suaranya doang. Dan itu kan jujur sih bikin merinding kalau begitu. Nyebut-nyebut nama pocong, kuntilanak segala macem. Asli. Aduh. Dan yang penting mah saat pulang ibaratnya nggak ada yang sakit parah ya. Sakit biasa doang. Sakit biasa aja. Walaupun sebulan ya. Oke Kak, thank you banget Kak. Sama-sama, makasih juga. Thank you banget nih, udah mau nyempet-nyempetin lah datang ke channel Kisah Tengah Malam. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Kata Aca juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.